Mata adalah panglima hati. Segala yang kita kerjakan adalah wujud misteri yang bergejolak dalam hati. Baik, buruk, kejam, pilu, sampai kisah ironis. Semua akan kita kuak di sini, menembus mata batin. Di program ini kami akan menghadirkan orang-orang yang masih memiliki konflik dalam hidupnya dan belum terselesaikan hingga detik ini. Dan malam hari ini, bintang tamu yang sudah di samping saya adalah seorang artis cantik yang juga pernah mengalami konflik yang berkaitan dengan mistis. Mehnas Martinez. Selamat malam, Mehnas Martinez. Selamat malam. Terima kasih sekali Mehnas Martinez. Ya, sudah hadir malam hari ini. Kamu pernah punya pengalaman yang berkaitan dengan mistis katanya? Iya, dulu waktu masih zaman muda. Oke, gimana kejadiannya? Kejadiannya simpel aja. Jadi ada satu cowok yang suka, cuman aku nggak suka sama dia. Jadi dia kayak pergi ke orang pinter, kayak gitu-gitulah. Ini di Indonesia kejadiannya? Iya, di Indonesia. Udah di sini kamu waktu itu? Iya. Oke, terus? Ya, itu jadi gejalanya setiap hari tuh menjelang maghrib sampai jam 9 malam itu kepala itu pusingnya tuh nggak lazim gitu loh. Yang berlebihan tuh bertubi-tubi selama 1 bulan lebih. Terus aku tuh berpikir gini, ini kayaknya kok aneh ya, ada yang aneh, ke dokter sampai diperiksa semua komplit nggak ada masalah kan. Oh, secara medis nggak ada masalah apa-apa? Nggak ada. Nah, sedangkan saya kan nggak percaya ya, saya percaya ada dunia baru yang berbeda. Cuman kalau untuk urusan begitu tuh saya tuh kurang gimana ya, kurang percaya dan tahu juga tapi nggak meyakini gitu lah. Setelah itu saya nggak sengaja aja pas lagi kebetulan syuting, ke lokasi syuting, di lokasi itu kayak ada ustadz gitu ya, orang pinter. Dia yang bilang sama saya, kamu tuh dikerjain orang gini. Saya masih nggak percaya. Terus abis itu teman saya, udah deh kamu kali ini percaya deh, kamu ikut aku gitu kan. Diajak lah sama temanku, ada si temanku si A itu ngajak aku ke kayak guru spiritualnya gitu. Terus? Nah di situ tuh baru aku tuh tadi masih nggak percaya, tapi dia bilang kalau saya kasih bukti ke kamu percaya nggak gitu. Terus aku bilang, buktinya apa? Kamu ngalamin gejala gini, kok bener ya? Bener. Terus? Padahal aku kan nggak pernah cerita. Terus aku pikir ya udah sekarang aku cuma satu, aku pengen sembuh aja. Dan setelah itu ya udah deh aku mau disembuhin gitu. Aku cuma dikasih air, didoa-doain di dalam air itu ya. Terus dia bilang kamu rasakan, insya Allah sih sebelum 1 minggu itu bisa sembuh. Dan itu aku lakuin ternyata memang benar. Sembuh? Di dalam 3 hari aja. Dan kamu nggak tahu orang itu siapa? Nggak tahu tadinya, tapi setelah 2 bulan lebih, orang itu ngaku sendiriannya ke aku. Dimaafin? Ya udahlah, dimaafin. Masa nggak dimaafin? Baik, Mehnas Martinez, kita akan segera ketemu dengan partisipan kita yang pertama dan mudah-mudahan kejadian ini nggak keulang lagi ya. Ya, amin. Berikut ini akan hadir seorang pria yang mengaku telah menyesal karena bersekutu dengan setan untuk mempermudah kehidupannya. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Dion. Selamat malam Mas Dion. Malam. Apa yang mau Anda ceritakan? Saya kecanduan. Jadi untuk menang, saya melakukan sesuatu yang seharusnya tidak boleh dilakukan. Apa itu? Seorang teman mengajak saya untuk melakukan ritual. Sebetulnya saya nggak mau melakukan ritual itu, tapi demi kebutuhan, demi keluarga saya juga, akhirnya saya mau melakukannya. Alasannya nggak mau karena itu nggak boleh dilakukan? Berat. Kalau togelnya boleh? Sebetulnya kalau togel saya rasa berhubungan dengan dengan manusia ya, dan itu saya rasa belum begitu fatal gitu ya. Cuman untuk yang saat ini ritualnya begitu berat gitu. Tapi setelah saya pikir lagi, kalau tidak saya lakukan, hutang-hutang saya tidak tertutup gitu. Jadi akhirnya saya terpaksa mau. Jadi di sana itu ada namanya Cilengkrang ya. Cilengkrang itu ada di bawahnya lereng
Cuman memang jauh dari perkampungannya. Di situ apa yang Mas Dion lakukan? Nah, di sana memang ada orang pintar yang memang katanya bisa menolong saya. Cuman ritualnya memang harus saya lakukan selama 1 bulan penuh. Ketika saya harus melakukan ritual malam hari sampai jam 3, jam setengah 4-an lah, itu tidak memakai baju. Saya harus berendam di sana mulai jam 8 sampai jam setengah 3-an. Itu dilakuin tuh? Saya lakukan 30 hari? 30 hari. Setelah itu ada perubahan? Perubahan sih ada. Perubahan ada. Jadi sering menang? Jadi ketika saya pulang itu, yang awalnya saya, ya mohon maaf, ketika saya sebelum ke sana saya cuma dapat 200-300 ribu gitu. Ketika selesai ritual itu, saya bisa dapat 45 jutaan lah sebulan. 4 Sampai Wow. 50 juta per bulan. Meningkat Dan itu banget. jauh dari Amazing penghasilan banget. saya gitu. Jauh dari penghasilan saya kerja sehari-hari. Oh, kerjaan sehari-hari Iya, apa? saya masih bekerja. Saya bekerja di leasing, jadi pembiayaan. Oh, leasing. Iya, cuman di Leasing. sana dengan gaji per bulan yang sudah dipatokkan dari awal gitu. Jadi saya dengan hobi saya yang berjudi, saya makin banyak hutang. Akhirnya saya nggak ada jalan lain selain itu gitu. Sudah berkeluarga? Sudah. Keluarga tahu soal ini? Istri tahu? Keluarga tahu. Dan istri saya tidak menyetujui, terus terang tidak menyetujui. Bang, waktu itu saya pernah sampai ke KDRT. Waktu itu saya mau ke sana, saya mencoba untuk jujur gitu sama istri saya kan. Saya nggak bisa seperti ini karena orang-orang yang menagih ini silih berganti datang gitu ke rumah. Meneror lah, apalah, mengancam istri saya lah gitu kan. Akhirnya saya jelaskan kalau ini jalan satu-satunya gitu. Cuman istri saya nggak ngizinin. Istri nggak ngizinin? Nggak Waktu ngizinin. itu terjadi KDRT? KDRT. Gimana Akhirnya kejadiannya? waktu saya mau berangkat dia malah marah-marah, balik marah, mencaci maki saya, minta pulang, minta cerai, apa segala macam. Akhirnya saya lepas kontrol, saya pukul. Dan saya terpaksa juga harus pergi waktu itu. Memang saya harus pergi karena teman saya juga sudah nungguin dan orang-orang yang nagih-nagih ini juga tidak mau di. Ini pergi untuk berangkat ritual. Tuh. Baik, tujuan Mas Dion datang ke sini untuk apa malam ini? Oke. Saya mau lepas, Ya. tapi saya juga apa ya, keberatan untuk menghilangkan apa yang sudah saya punya gitu tuh. Maksudnya apa nih? Maksudnya ya biarlah seperti ini, cuman untuk sosok-sosok yang sekarang ini kayak sudah ada di saya gitu, Aha. biar bisa dihilangkan. Sosok apa itu, Mas? Kalau saya melihatnya secara langsung tidak, cuman ketika saya tidur, saya apa gitu tiba-tiba kayak ada pocong lah yang tidur di sebelah, ada pocong yang lagi. Oke, baik. Nanti kita coba tanya ya ke sahabat kami bagaimana pandangan beliau mengenai permasalahan dan juga sosok-sosok yang selalu ada datang ke dalam hidupnya Mas Dion. Ya. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Dion, dengan tanggal lahir 15 Agustus 1979 dan mendiami nomor rumah 44. Sosok pria yang sangat egois dan tidak mau berusaha untuk mendapatkan sesuatu yang ia inginkan. Saya merasakan aura yang sangat negatif pada diri Dion. Dan saya merasakan emosinya sangat meluap-luap. Dan saya melihat ada sosok yang selalu mengikuti dirinya kemanapun ia berada. Sosok inilah yang jahat. Dan hal ini yang membuat ia merugikan dirinya sendiri. Semoga setelah ini ia bisa kembali ke jalan yang benar. Selamat malam. Selamat malam, Roy. Silakan duduk. Terima kasih. Mas Dion ya. Mas Dion, selamat datang di Menembus Mata Batin. Mas Dion lahir tanggal 15 bulan 8 tahun 1979 dan nomor rumah 44. Dion ini pelaku judi togel. Supaya menang karena sudah terlibat hutang, dia melakukan ritual. Dan ritualnya dia nggak pakai baju selama 30 hari berendam. Dan Pakai celana juga enggak? Waktu itu benar-benar telanjang. Semuanya naked. Lepas
lepas semuanya. Udah gitu setelah pulang memang dia sering menang, penghasilannya meningkat. Tapi suasana di rumah juga sering panas ya. Betul. Dan juga ada sosok-sosok gaib yang sering datang ke hidupnya Mas Dion. Makanya datang ke sini sebenarnya mau melepas semua ritual. Kalau bisa juga semua sosok gaibnya bisa lepas dari hidupnya Mas Dion. Gimana tanggapan kamu, Roy? Tanggapan saya pertama kali saya lihat Mas Dion, saya ngerasa arwah dan roh-roh penasaran yang ada di tubuh Dion itu kuat sekali ya. Jadi saya merasakan saya berhadapan dengan seseorang yang mengerikan bagi saya. Karena dia susah ditebak. Roh dan arwah-arwah yang menghuni. Kamu dengar gak? Ada suara orang ya? Iya. Saya kok jadi ngerasa ada suara-suara di belakang saya ya. Saya minta dupa merinding boleh deh. nggak? Ini yang kamu dengar sosok yang ngikutin Dion atau yang menghuni studio ini, Roy? Ini sosoknya yang ngikutin Dion. Dia sangat nggak mau diusik gitu. Dion ini juga kelakuannya berubah total ya tampaknya. Saya ngerasa perubahan sebelum semedi atau apa gitu ya. Mungkin dia dulu baik gitu, tapi sekarang jadi pengaruh negatif. Jadinya kayaknya lihat tuh tangannya, kayak pengen gampar orang. Mungkin orang yang terdekatnya itu istrinya kali ya. Iya, istrinya. Yang bisa jadi sasaran untuk Bener, soalnya dia tadi bilang istrinya jadi korban KDRT, dia melakukan itu. Betul ya? dalam Iya. saya tuh dalam mata batin saya juga saya ngelihat gini. Saya ngelihat kamar, terus saya ngelihat di badannya dia. Gak usah sentuh. Kenapa Mas Dion? Gak usah sentuh. Kenapa Mas Gak usah, Dion? dari jauh aja, gak usah sentuh. Saya tadi juga gak salaman kan? Iya, saya nggak menyadari itu sih. Iya. Tapi kenapa? Alasannya ada Gak apa? usah, gak usah. Oke, Gak apa-apa. baiklah. Saya ngelihat Mas Dion ada salah satu kamar, dan di kamarnya itu ada banyak banget lukisan yang aneh-aneh, dan gambar juga, gambarnya horor sekali. Dan saya ngelihat di sini juga ada penampakan semacam kayak alat kujang atau alat-alat apapun itu. Kris-kris. Iya kayak ya, gitu-gitu. kris-kris. Tapi bentuk krisnya aneh. Dia tidak boleh dipegang ya. Saya jadi penasaran kenapa ya ini tidak usah. boleh pegang. Itu untuk kebaikan kita semua, jadi ya sudah tidak usah. Kalau saya pegang, saya nantang, bukan nantang kamu, tapi nantang makhluk halus yang ada di dalam diri kamu, kan nggak apa-apa dong harusnya. Tidak, nggak boleh. Oh, itu nggak boleh dipegang karena pantangan dari guru yang waktu datang ke sana atau? Ya, ada satu hal yang tidak bisa saya jelaskan, jadi memang tidak boleh. Kalau dipegang apa yang terjadi? Jangan sampai dipegang, tidak boleh. Kalau Karena saya misalnya- tidak mengizinkan. Ini deh. Kalau istri megang tapi? Tidak. Istri juga nggak bisa megang? Tidak. Loh, kecuali saya izinkan. Kalau saya pegang Tidak nggak, boleh, Mas? jangan. Lebih baik jangan. Lebih baik jangan. Jangan. Lebih baik jangan, saya minta tolong. Nah, kalau dipegang apa yang terjadi? Saya jadi penasaran malah. Jangan. Lebih baik jangan. Kok kamu kayak orang ketakutan gitu? Kenapa Mas? Saya tidak takut. Terus matanya jadi merah lagi. Iya. Makanya jangan dipegang. Merah. Jadi mundur aja. Mundur aja. Nggak, Mas Dion mau lepas kan bener-bener ya? Ya, saya mau lepas. Tapi saya ngerasa kamu nggak beres. Kamu ini bukan Mas Dion yang ngomong. Saya ngerasa ini orang lain. Cara dia ngeliat dia berubah sih. Dia bukan Mas Dion deh. Serius Roy? Saya ngerasa dia itu aneh. Ini ya Kak, aura negatifnya. Dia ngeliatin kamu terus kenapa ya? Aku kok ngerasa Kak, dia... takut nih Kak. Tuh kan? Saya ngerasa pas saya datang ke sini dan sentuh dia kayak ngerasa saya ngerasa dia berubah sih. Jadi kayak ada makhluk halus yang kasih tahu ikut dan ngikutin. Dan matanya jadi warna merah kayak gitu. Kamu nggak ngerasain sama apa tapi? Iya, aku merinding aja. Deket dia merinding banget. Bahkan dia nggak boleh sentuh. Dekat situ nggak boleh. Ini dia udah dimasukin, ada yang pengaruhin cara dia nih. Cara dia ngeliat ini. Itu apa Roy? Bunyi barusan? Kak, barusan apa Kak?
makhluk halusnya Dion sih sebenarnya. Dia mau nunjukin eksistensinya gitu. Dia mau nunjukin eksistensinya atau keberadaannya. Berarti dia Jangan tahu ganggu gue gitu. Karena dia tahu mau diusir. Iya, tuh. Iya, ini ada suara-suara. Ini menurut saya ini bukan Mas Dion loh. Kayak Mas Dion tapi menyerupai. Jadi dia cara ngomongnya tuh ini. Jadi Aneh. maksudnya Kak Roy, makhluk halus cuman menyerupai manusia gitu. Masuk ke badan dia gitu. Iya. Kayak kerasukan gitu. Kayak kerasukan tapi semi, belum masuk semuanya. Soalnya matanya warnanya merah. Ih, jangan lihat itu dong, serem ada. Kamu diliatin terus loh, Mas. Ih, kok aku jadi diliatin gitu sih? Aku gambarin sosoknya ya, apa yang aku lihat. Boleh ya? Iya, silakan. Aku lihat sesuatu yang aneh banget. Apa di badannya Dion ya, Roy? Iya. Dia bilang katanya juga suka ada kayak pocong, makhluk halus gitu. Oke. Mas Dion. Mas Dion. Mas Dion masih bisa dengar kami nggak? Ya, masih bisa. Kamu tanya dia, Manis. Apa kayak nanya apa? Mas Dion. Anaknya sekarang di mana Mas Dion? Anak ada. Ada. Di rumah sama istri. Dibawa ke sini nggak? Ikut? Oke. Tapi anak, maaf ya Mas, mau nanya, anak ngeliat perubahan bapaknya, apa dia ada berasa kok bapak gue jadi begini ya? Anak saya tidak pernah protes. Cuma dia jaga jarak dengan saya. Jadi agak nggak mau, biasanya minta diajarin sesuatu, sekarang nggak mau lagi. Tapi anaknya pernah nggak ngomong kok papa sekarang jadi berubah kayak Enggak. gini? Mas anaknya nggak berasa ya? Mungkin jadi suasananya jadi ketakutan terus anak-anaknya. Iya. Jadi nggak berani ngomong apa-apa sama bapaknya. Mas Dion tadi kan bilang kalau di rumah itu kadang-kadang suka ada sosok gaib yang datang ya. Saat mereka datang, Mas Dion merasakan sesuatu gak? Ada firasat tiba-tiba apa gitu? Tidak, karena di sana ada satu ruangan khusus gitu. Jadi kalau mereka pun hadir ya, saya merasakannya di dalam ruangan itu. Iya, justru saya ngerasain itu loh, di ruangan itu. Saya kayak lihat ada warna hijau juga ya. Apakah itu betul, Mas Dion? Saya lihat warna hijau dan saya pusing banget masuk ke dalam situ. Isinya ya tetap di ruangan situ juga. Ada kendi, terus ada batu cincin, ada kujang, keris, terus ada alat-alat. Nggak tahu nih ada nomor-nomor apa ya. Nomor-nomor judi. Nomor togel, karena dia judi togel memang. Dia Nomor bilang itu. judi togel ya. Suka main togel, Kak. Ada kertas-kertas gitu, ada angka-angkanya. Oh, itu tempat ritualnya di rumah? Iya. Itu kamu ngeliat ruangan itu memang ada makhluk-makhluk gaibnya nggak, Roy? Lengkap sekali. Banyak baik. di situ. Di situ banyak banget. Yang paling menonjol nih gara-garanya si Mas Dion muncul sosok pocong. Dan dia muncul gara-gara diundang sama Mas Dion. That's weird. Istri sama anak-anak tahu ruangan ini? Tahu tapi tidak boleh masuk. Mereka nggak pernah protes? Tadi Mas Dion bilang keluarga juga dibawa ke sini kan? Kita bisa ngobrol nggak sama istri dan anak Mas Dion untuk kita bawa ke meja ini? Boleh. Boleh? Boleh. Sekali lagi tujuannya adalah supaya lepas dan keluarga kembali baik-baik aja ya? Iya. Saya maunya seperti itu. Oke. Om Franky, bisa tolong diajak nggak ininya dia, keluarganya? Bisa tolong bawa masuk ke dalam. Terima kasih. Tapi Mas Dion, aku mau nanya, anaknya pernah nggak berusaha, walaupun nggak boleh masuk, berusaha pengen tahu gitu masuk ke ruangan itu, pengen tahu ada apa sih? Dia Kayaknya mereka nyelinap penasaran. gitu ya, Ya, iya, gitu iya. kan. Saya biasanya anak penasaran, kecil kalau cuman dilarang karena gitu. kunci tidak pernah lepas dari saya, jadi mereka nggak bisa berbuat banyak gitu. Baru Cuman akhir-akhir ini tuh yang membuat saya jadi datang ke sini, karena ini sudah mengancam keselamatan anak saya gitu. Jadi anak saya sering sakit nggak jelas. mungkin minta tumbal kali ya? Istrinya yang mana? Ibu. Halo. Ibu. Ini anaknya. Iya, anak saya. Pertama ini yang kedua. Oke. Silakan duduk. Laki-laki, yang kedua perempuan. Oh iya, ini